Oke, teman-teman, kita semua pasti pernah dengar cerita soal pahlawan kan? Nah, kali ini kita akan bahas kisah seorang pahlawan yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bukan pahlawan super, tapi seorang kakak laki-laki berumur 6 tahun di mata adiknya. Ini adalah cerita perjalanan mereka yang ternyata bukan cuma soal sampai di tujuan, tapi tentang keberanian, tekad, dan kekuatan sebuah janji. Nah, kalimat inilah yang jadi kacamata kita untuk sepanjang cerita ini. Abang hebat ya! Semua yang terjadi, semua perjuangan, kita akan lihat dari sudut pandang Yasmin, sang adik. Baginya, abangnya, Yardan, itu bukan sekedar kakak, tapi pahlawan sejati di petualangan mereka. Dan ini dia tokoh utama kita, Yardan, si abang pemberani yang baru berumur 6 tahun dan adiknya Yasmin. Di suatu pagi yang cerah, mereka berdua siap untuk memulai sebuah petualangan yang luar biasa. Dengan mata yang penuh harap, Yasmin bertanya, seolah nggak percaya. Dan jawaban Yardan, singkat, penuh percaya diri, dan menjadi pegangan bagi Yasmin. Yah, abang temani sampai puncak. Sebuah janji sederhana, tapi punya makna yang begitu besar. Oke, bagian pertama, perjalanan mereka pun dimulai. Dan seperti yang bisa kita tebak, awalnya semua terasa ringan, seru, dan penuh sama tawari yang mereka berdua. Semangatnya benar-benar terasa deh. Coba dibayangin suasananya, Yardan dengan semangatnya mengayuh sepeda, sementara Yasmin duduk di belakang, meluk abangnya erat-erat. Dia nggak ngerasa takut sama sekali. Justru sebaliknya, dia merasa paling aman di dunia, dan bangga banget punya abang sekeren Yardan. Nah, ini yang menarik, dengerin deh kata-kata Yardan. Buat dia, yang penting itu bukan cuma soal sampai di puncak, tapi prosesnya. Fakta bahwa mereka ngelewatin semua ini bareng-bareng sebagai satu tim, itu yang paling utama. Tapi, ya namanya juga petualangan kan? Nggak mungkin lurus-lurus saja. Babak yang penuh tawa udah selesai. Sekarang, kita masuk ke bagian di mana kekuatan dan keberanian Yardan benar-benar diuji. Tantangan yang sesungguhnya baru aja dimulai. Oke, jadi ada 3 rintangan utama yang harus mereka hadapi. Tanjakan yang curam, jalanan yang licin, dan puncaknya, rasa lelah yang luar biasa. Setiap rintangan ini terasa makin berat dari yang sebelumnya. Ujian pertama, tanjakan yang curam banget. Kayuhan sepeda Yardan mulai terasa berat, napasnya juga jadi ngos-ngosan. Tapi, coba perhatiin deh, waktu Yasmin nanya dengan cemas, Yardan malah senyum dan bilang dia kuat. Wow, ini naluri seorang pelindung sejati. Dia sembunyiin perjuangannya sendiri supaya adiknya nggak khawatir. Dan tepat di saat Yardan mulai goyah, kata-kata sederhana dari Yasmin ini jadi kekuatan terbesarnya. Aku percaya abang, itu bukan sekadar kalimat, tapi seolah-olah jadi bahan bakar baru yang langsung ngasih Yardan tenaga buat terus maju. Rintangan kedua datang tiba-tiba. Jalanan yang basah bekas hujan bikin sepeda mereka hampir kepleset. Wah, ini momen yang bikin deg-degan banget pastinya. Tapi untungnya, Yardan bereaksi cepat banget dan berhasil ngejaga keseimbangan mereka. Dan lagi-lagi, lihat gimana Yardan menenangkan adiknya. Walaupun dia sendiri pasti takut dan capek, prioritas nomor satunya adalah bikin Yasmin merasa aman. Tenang, abang jagain kamu. Itu udah cukup. Sampailah kita di titik terendah perjalanan mereka. Yardan berhenti. Tenaganya benar-benar habis. Dia nunduk, kelelahan. Di momen ini, puncak itu rasanya jauh banget. Kayak nggak mungkin bisa dicapai. Apa ini akhir dari petualangan mereka? Tapi, begitu dia lihat wajah adiknya yang natap dia dengan penuh kepercayaan, sesuatu dalam diri Yardan kembali bangkit. Dia ingat janjinya di awal. Dan dengan sisa-sisa tenaganya, tekadnya menyala lagi. Dia harus lanjut. Mereka udah sejauh ini. Setelah semua perjuangan itu, setelah setiap kayuhan yang berat, apa yang menanti mereka? Nah, sekarang kita lihat hadiah dari kerja keras mereka. Suasananya langsung berubah, jadi penuh kelegaan, keajaiban, dan kemenangan. Dan akhirnya, dengan dorongan semangat terakhir itu, mereka berhasil. Mereka sampai di puncak. Perasaan lega dan bangga yang mereka rasain saat itu pasti nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Pemandangan yang menyambut mereka adalah bayaran yang setimpal. Bayangin deh, langit biru yang membentang luas banget. Di bawahnya, hamparan padang bunga warna-warni yang cantik. Dan yang paling penting, udara sejuk yang mereka hirup seolah langsung menghapus semua lelah mereka. Dan teriakan Yasmin yang penuh kekaguman, itulah hadiah terbesar buat Yardan. Melihat mata adiknya yang berbinar-binar dan senyumnya yang begitu tulus, semua perjuangan berat tadi rasanya worth it. Di puncak itu, ada satu momen yang hening dan menyentuh banget. Yasmin meluk abangnya, bilang makasih.
Dan Yardan, dengan lembut, seolah mengulang janjinya lagi, abang selalu jaga Yasmin. Jadi, apa sih sebenarnya inti dari cerita ini? Ternyata, di balik petualangan sederhana mereka, ada pelajaran yang sangat berharga tentang keluarga. Sebenarnya, perjalanan naik gunung ini bisa kita lihat sebagai sebuah gambaran kehidupan kan? Sebuah metafora tentang gimana dukungan dari keluarga bisa bantu kita melewati tanjakan-tanjakan terberat dalam hidup kita. Jadi, apa yang bisa kita ambil? Pertama, seorang kakak itu bisa jadi pelindung yang tangguh. Kedua, seorang adik ternyata bisa jadi sumber kekuatan yang luar biasa. Dan yang pasti, tekad itu kunci. Tapi pelajaran terbesarnya adalah setiap perjuangan, setiap tanjakan hidup akan terasa jauh lebih ringan kalau kita melaluinya bareng orang-orang yang kita cintai. Kisah Yardan dan Yasmin ini benar-benar menghangatkan hati ya. Sekarang yuk kita coba bawa cerita ini sedikit lebih dekat ke kehidupan kita sendiri. Setelah mendengar cerita ini, coba kita pikirin sejenak. Setiap dari kita punya gunung yang harus kita daki. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa jadi seorang Yardan yang melindungi atau seorang Yasmin yang menyemangati untuk orang-orang tersayang di sekitar kita?